Sebuah pola yang bisa membuat kamu mendapatkan sesuatu. Ini seru nih, kita bahas yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau memang sudah dicerita yang menyangkut orang lain, kita tuh harus menyadari bahwa pola pikir mereka tuh sama kayak kita, sama kayak kamu. Contoh nih, coba deh, pernah gak sih kamu menjadi orang yang ngerasa putus asa ketika ingin mendapatkan sesuatu? Coba sekarang tulis di komentar dong. Tuliskan di komentar, kamu nih kalau disuruh doain diri sendiri, pengen doain apa sih supaya mendapatkan sesuatu? Apa sih gitu yang ingin kamu dapatkan dalam hidup kamu? Coba dong share di komentar, biar teman-teman lain bisa ngasih jempol ke atas juga. Sekarang sambil kamu menuliskan keinginan kamu di komentar, izinkan saya membacakan sebuah kisah Quora di hari ini ya. Sebuah kisah yang betul-betul fakta, kenyataan karena saya sendiri pun, betul, dulu pernah di posisi ini. Kita langsung mulai. Seseorang yang bercerita di Quora yang saya bacakan ini, dia itu umurnya sepertinya masih muda, teman-teman. Tahu dari mana saya? Karena keinginan dia ini sama seperti keinginan kamu dan juga keinginan kita ya. Apa itu? Dia ingin mendapatkan jodoh terbaik. Tenang aja, kita hari ini gak akan bahas jodoh kok. Tapi saya akan menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana sih cara logisnya yang paling benar untuk mendapatkan bukan hanya jodoh ya, tapi rejeki, pekerjaan, atau keinginan deh. Gimana cara dapetin itu semua secara logis dan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Sekarang langsung aja saya bacakan dulu intisari dari kisah Quoranya. Dia berkisah begini. Saya adalah seseorang yang selalu mendapatkan pasangan yang salah. Setiap kali saya menikah, saya mendapatkan seorang suami yang mendidik anak-anaknya dengan pola pikir yang tidak bisa dibanggakan sebagai seorang ayah. Dia kerap kali membuat hidup saya terasa tidak berguna sebagai seorang istri. Bukan hanya sekali saya mendapatkan kisah seperti ini dalam hidup. Ini adalah pernikahan kedua saya. Kenapa ya hal seperti ini terus terjadi dalam hidup saya? Oke teman-teman, itu intisarinya. Dan sekarang saya ingin menjadikan kisah sederhana ini sebuah inspirasi buat kamu. Dengerin baik-baik. Kita pasti pernah teman-teman di posisi dia ya. Bukan soal jodoh, tapi soal apapun. Kamu pernah bekerja, pengen mendapatkan uang. Tapi entah kenapa uang yang didapatkan itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Entah mungkin lebih sedikit atau mungkin ya sekalinya dapat banyak tuh ya udah gitu, nggak kerasa, langsung ngilang aja gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah, kenapa? Ada apa dengan diri kita ya? Kok bisa hal-hal seperti itu, seperti di kisah ini yang saya bacakan itu terjadi? Jawabannya sederhana. Tolong dengarkan baik-baik, ini daging banget nih, karena ini benar. Kamu harus tahu, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, prinsipnya tuh sama. Prinsipnya cuma satu, apa itu mas? Perlakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidup, yang kita lakukan nih, seperti kita memperlakukan sedekah. Saya ulangi dulu ya, nanti saya jelasin cara prakteknya gimana. Yang harus kita tahu, nomor satu, perlakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidupmu seperti dirimu memperlakukan sedekah. Nah, sampai sini udah mulai paham nih, udah mulai, iya juga ya. Sebentar, saya jelasin supaya kamu lebih paham. Sedekah. Sedekah itu apa sih? Coba jawab dalam hati. Sedekah itu apa? Sedekah itu berbagi, memberi, betul-betul. Tapi kamu tahu nggak apa bedanya sedekah biasa dengan sedekah super? Jumlahnya mas, oke benar. Apalagi? Keikhlasannya mas. Keikhlasannya. Yakin? Yakin kamu keikhlasan sedekah? Yakin kamu keikhlasan sedekah bisa membuat sedekah itu jadi super? Jawabannya benar sekali.
Saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana kita menggunakan prinsip sedekah untuk membuat kamu mendapatkan yang terbaik apapun ya. Jodoh, duit, pekerjaan dalam hidup kamu. Gini caranya, praktekin nih. Sedekah yang paling sempurna kalau bagi saya ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru agama saya, itu bukan dilihat dari jumlahnya doang, bukan dilihat dari ikhlasnya doang. Itu benar, tapi bukan itu aja. Sedekah yang sempurna, dengerin baik-baik, adalah sedekah yang cara memberinya benar. Itu yang diajarin guru-guru saya. Sedekah itu jumlah besar bagus, ikhlasnya keren. Tapi kalau cara ngasihnya salah, maaf, itu nggak keren. Nah, cara ngasihnya itu gimana mas? Kalau sedekah, cara ngasih yang betul adalah ketika kamu memberi, sesegera mungkinlah kamu melupakan secepat-cepatnya apa yang kamu kasih. Saya ingatkan lagi, maaf ya, bukannya saya yang menggurui, tapi kamu adalah saudara saya. Saya sebagai saudara kamu ingin ngasih tahu sesuatu. Setiap kali kita ngasih sesuatu, langsung secepat-cepatnya, sebisa mungkin kita lupain tuh apa yang kita kasih tadi. Itu cara memberikan sedekah yang bagus. Tapi, ada tapinya, dengerin dulu. Gimana cara menggunakan prinsip sedekah ini untuk hidup saya yang lain, Mas? Oke, saya setuju dengan Mas Aryan. Saya pun pernah mendengarkan hal ini dari ajaran agama saya, Mas. Dari pendidik agama atau orang-orang yang saya tanya soal agama, Mas. Tapi pertanyaannya gimana cara melakukan prinsip sedekah ini, Mas, untuk mendapatkan jodoh misalnya, atau pekerjaan misalnya, atau duit yang banyak. Gimana caranya, Mas? Nah, ini yang saya ajarin. Dengerin ya. Kita bicara masalah jodoh dulu. Siapa di antara kamu pernah memberikan hampir segalanya, mohon maaf, kepada seseorang yang kamu cinta, tapi malah seseorang yang kamu cinta itu pergi? Katakan saya, Mas. Ayo di komentar. Itu nggak laki, nggak perempuan, Mas, sama. Kita pasti pernah ya dalam kondisi memberikan hampir segalanya nih sama orang yang kita sayang. Baik itu pacar ataupun bahkan udah nikah kayak cerita tadi gitu ya. Tapi ke orang itu malah pergi, malah berperilaku yang tidak baik gitu loh. Padahal kita kurang apa sih ngasihnya? Pernah kayak gitu? Coba kamu tulis di komentar. Nah sekarang gini. Kalau kamu memberikan segalanya kepada seseorang atas nama cinta, menurut kamu, jawab dalam hati, itu sedekah bukan sih? Sedekah bukan? Sedekah? Ngaco, itu namanya bukan sedekah. Tapi apa? BLOON. Nah, tuh kamu baca sendiri deh. Loh mas, kok saya dibilang BLOON maksudnya apa? Loh emang iya, saya juga pernah di posisi itu dulu. Waktu zaman-zaman ABG sama kita, bener. Loh, tapi kan saya memberikannya atas dasar cinta. Nah ini, ingat prinsip sedekah. Kita kalau bersedekah, itu tujuannya membangun. Supaya orang yang lapar bisa makan, supaya orang yang gak punya baju terus kedinginan jadi punya baju, jadi gak kedinginan. Bukannya malah bikin orang yang kita tolong jadi tambah susah karena jadi tambah BODOH. Nah sekarang lihat kamu, lihat kita deh. Kita ini mengatasnamakan cinta untuk berbagi terus. Tapi kita lupa, semua itu ada batasannya loh. Jangan sampai apa yang kita bagi buat dia malah jadi orang jahat. Jangan sampai apa yang kita bagi malah membuat dia menganggap kita seperti barang, bukan sebagai manusia. Itu namanya bukan sedekah, itu namanya terapi jadi BLOON. Nah kan, udah mulai ketampar. Oke mas, itu kan masalah jodoh. Gimana kalau soal rezeki? Gimana prinsip ini bisa kita praktekkan untuk uang mas sekarang? Untuk rezeki? Caranya mudah. Saya tanya lagi, kita merenung ya. Ketika diri kamu bicarakan soal uang, saya mau tanya sama kamu. Maaf nih, kepada siapa, kalau jujur, kamu paling sering ngeluarin tuh uang? Saya tanya lagi, yuk. Coba cermati pertanyaan saya. Kalau kita jujur belakangan ini nih, kepada siapa kita berikan nih uang kita nih? Ayo paling banyak. Kalau kita jujur, maaf kalau bener ya,
Kita paling sering ngasih uang itu kepada manusia, kepada makhluk yang namanya hawa nafsu. Betul apa betul? Wah, ini Mas, tapi kan dengan saya memenuhi hawa nafsu saya jadi happy. Kata Mas Aryan, kita harus happy supaya hidup kita benar. Gimana sih? Dengerin. Bener, kita boleh kok mengeluarkan uang untuk hal yang bikin kita happy. Harus malah. Tapi balik lagi ke prinsip yang pertama tadi. Kita tujuan bersedekah membuat sesuatu jadi lebih baik, bukan jadi tambah BLOON. Nah sekarang kalau hawa nafsu kita kasih makan terus tuh pakai duit kita jadi BLOON gak sih? Hah? Iya kan? Jadi BLON gak? Iya, udah ngaku aja. Nah itu loh masalahnya. Yang harus kita lakukan adalah gini. Pertama, kita perbaiki dulu cara kita berbagi. Apapun yang kita bagikan kepada orang, baik itu cinta kasih, baik itu pertolongan, anggap itu sebagai sedekah. Setuju? Nah, ketika kita berbagi cinta kasih, pertolongan, ilmu seperti saya ini, langsung seketika kita sudah membagikan, lupain. Tapi, ada tapinya. Ingat, semua kehidupan ada pagarnya. Ada batasannya. Gak boleh kita ngasih semuanya, kita kasih semua hal, sampai akhirnya kita lupa kalau kehidupan ini punya pagar, punya batasan, betul gak? Nah itu yang bikin kita jadi maaf ya, jadi orang dimanfaatin mulu. Karena kita lupa kalau kehidupan ini punya pagar. Apa pagar kehidupannya kita, Mas? Kehidupan kita tuh punya pagar, batasannya adalah ketika kita berbuat baik sama dia. Ketika kita berbuat baik dengan diri sendiri, dengan apapun yang kita punya. Ada nggak efek samping yang membuat kita jadi BLOON? Ada nggak efek samping yang membuat orang itu jadi BLOON? Ada. Kalau ada berarti udah kebablasan. Stop. Ya. Jadi maksud saya, kamu berbuat baik itu lupain. Ya, menolong orang habis itu lupain, tapi juga kasih kehidupan itu ada pagernya. Itulah sebabnya saya kasih nama nih channel Pagar Kehidupan. Karena memang kehidupan itu butuh pagar, sadar gak sih? Itu kan yang membuat kita jadi sial mulu. Nah dari kisah Quora tadi yang dia cerita, itu kehidupannya pasti pagarnya udah bablas. Dia terlalu baik sama orang, betul gak? Sama kayak kamu, sama kayak kita lah. Nah sekarang saya ngajarin di video ini tadi, yuk jangan jadi orang yang malah membuat orang lain jadi BLOON. Apa ciri khas orang itu jadi BLOON? Dia manfaatin kita terus gak mau berusaha. Dia jahatin kita terus karena kita terlalu baik. Bahkan kalau masalah uang, kita terlalu lugu. Menghabiskan uang untuk beli-beli barang yang sebenarnya kita tuh gak butuh. Paham ya? Jadi jangan pernah kita terkesima dengan yang namanya manusia-manusia baik di luar sana. Karena setiap manusia baik itu, kalau kita tidak memasang kehidupan ini dengan pagar kehidupan yang benar, dia bisa membuat kita menjadi lupa untuk memagari kebaikan kita supaya nggak bablas sama dia. Oke? Jadi materi sederhana ini sengaja saya buat sederhana. Tolong kamu tonton berulang kali dan ingat, prinsip sedekah yang paling mulia adalah ketika kamu berbagi, lupakan, tapi lihat. Apakah sedekahmu, berbagimu, udah limit belum? Batasannya, apakah sedekahmu, cinta kasihmu, ilmumu, pertolonganmu, membuat dia berkembang, atau malah jadi memanfaatkan kamu? Kalau dia berkembang gara-gara kamu, terusin. Tapi kalau gara-gara itu dia memanfaatkan kamu, kerasa gitu ya, stop. Ya, stop. Itu prinsip sedekah yang benar. Masih banyak kok orang lain yang bisa kita bagikan pertolongan. Masih banyak kok orang lain yang bisa kamu bagikan cinta kasihmu. Masih banyak orang lain yang bisa menghargai ilmu yang kamu berikan. Jelas ya? Ini mas banget loh. Ini daging banget. Kalau kamu suka dengan video ini, suka banget malah, klik jempol ke atasnya ya. Itu sangat bernilai untuk saya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.